Guys, media sosial rame lagi nih. Kemarin ada video 29 detik yang mana nayangin video orang pada panic buying. Yang mana mereka rebutan beli susu beruang. Kenapa bisa gitu? Yang jelas karena mereka belum nonton video ini. Buset. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nggak Kelaparan. Buat kalian yang baru nonton video ini, kenalin, nama aku Sigit Anggara. Dan di channel ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Dan buat kalian yang tertarik dengan pembahasan mengenai makanan, dan kalau kalian berkenan, silahkan subscribe channel ini. Oke, balik lagi ke topik kita hari ini. Jadi yang tadi aku udah bilang, ada video yang lagi ramai nih, lagi viral. Yang mana orang pada rebutan beli susu beruang. Dan hal ini mengingatkan kita tentang panic buying di tahun lalu ketika awal-awal ada pandemi. Orang pada panic buying, beli masker, kemudian beli vitamin C, sampai ketersediaannya di Indonesia tuh menipis ya, bahkan langka gitu. Dulu sempet masker harganya naik. Nah, kenapa panic buying susu beruang ini bisa terjadi? Dan apa sih keunggulannya susu beruang ini dibanding dengan susu yang lain? Mari kita bahas. Sebelumnya aku mau ngasih disclaimer dulu, aku bukan ahli gizi, juga bukan orang kesehatan, cuma suka baca-baca artikel aja di internet. Jadi susu Beer Brand ini adalah susu sapi yang gambarnya beruang, yang iklannya naga. Jadi susu beruang ini adalah produknya perusahaan Nestle yang termasuk paling terkenal di Indonesia. Dan aku kemarin baca tweetnya seorang ahli nutrisi, yaitu namanya Mas Dian Setiaji. Nah, Mas Dian ini nge-tweet tentang bagaimana pandangan seorang nutrisionis, yaitu dia, terhadap susu beruang ini. Kita breakdown dulu ya. Kita bahas dari sisi nilai gizinya. Mas Dian ini nge-tweet nilai gizi dari susu beruang ini sebenarnya relatif sama dengan susu sapi yang lain. Sekilas tidak ada hal yang spesial dari susu beruang ini, kandungan nutrisinya sama gitu. Kemudian keunggulan susu Beer Brand ini adalah dia itu punya centang hijau yang kayak gini. Centang hijau ini adalah menunjukkan bahwa produk ini tuh lebih baik dikonsumsi dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Selama diminum dalam batas wajar loh ya, nggak barbar atau berlebihan gitu. Nah, terus apa sih syaratnya agar suatu produk itu bisa mendapatkan centang hijau ini? Mas Dian menjelaskan syaratnya yang pertama adalah kandungan gulanya itu maksimal 6 gram dalam 100 ml dan tanpa pemanis buatan. Kemudian untuk pasta dan mie instan maksimal 20 gram dalam 100 gram penyajian. Kemudian yang ketiga, kandungan natrium pada pasta dan mie instan itu maksimal 900 mg dalam 100 gram sajian. Nah, itu tadi syarat-syaratnya agar dapat logo centang hijau tadi. Kemudian kita bahas dari segi kemasannya. Kemasan Beer Brand ini dia itu dikemas dengan kaleng dan ada logo beruangnya gitu. Jadi terkesan lebih eksklusif dan lebih mewah. Padahal kalau di luar negeri kemasannya ya sama kayak kemasan susu yang pada umumnya gitu, cuma pakai Tetra Pak, kemudian bahkan pakai plastik. Nah, untuk proses produksi sendiri, susu beruang ini dia diproses dengan cara disterilkan, yaitu dipanaskan di atas suhu titik didihnya di atas 100 derajat Celcius selama beberapa detik. Itu untuk menghilangkan mikroba yang bisa membuat susu ini cepat busuk. Nah, susu Beer Brand ini dipanaskan dengan wadahnya ya, jadi bersamaan dengan wadah kalengnya untuk membunuh berbagai macam mikroorganisme sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Bedanya dengan susu UHT, ya susu UHT juga sama dipanaskan dengan ultra high temperature, dipanaskan dengan suhu yang tinggi, yaitu sekitar 135 derajat sampai 145 derajat Celcius selama 2-4 detik. Dan kalau susu UHT itu dipanaskannya tidak bersama wadahnya ya, jadi susunya dulu dipanasin, kemudian nanti baru wadahnya juga dipanasin sendiri. Kemudian kemasannya biasanya susu UHT itu dikemas dalam Tetra Pak, atau kalau kalian sering lihat susu ultra, kayak gitu wadahnya. Nah, beda lagi sama susu pasteurisasi. Kalau susu pasteurisasi itu dipanaskannya di bawah 100 derajat Celcius, sekitar 65-75 derajat, sekitar 10 sampai dengan 15 detik. Kemudian didinginkan pada suhu 2-6 derajat Celcius. Tapi susu pasteurisasi ini dia masa simpannya tidak lama, makanya dia harus disimpan di tempat yang dingin. Nah, secara alami susu sapi murni itu mengandung banyak gizi yang baik untuk tubuh kita, kayak vitamin, mineral, protein, imunoglobulin. Nah, tapi karena proses sterilisasi ini, kandungan imunoglobulin itu berkurang. Jadi ada beberapa zat-zat gizi yang berkurang setelah proses sterilisasi ini. Jadi kesimpulan yang dikasih Mas Dian Setiaji ini, walaupun relatif lebih sehat, walaupun
ada centang hijau si susu Beer Brand ini, tapi tetap konsumsinya harus dalam batas wajar, nggak boleh kebanyakan. Nah, Mas Dian di sini juga menegaskan bahwa jadi susu Beer Brand itu sama aja kayak susu sapi yang lain yang sudah diproses gitu ya, sama seperti susu pasteurisasi, sama seperti susu UHT. Nah, bedanya di sini adalah susu Beer Brand itu dia punya centang hijau, yang mana menandakan bahwa kandungan gulanya itu rendah dan lebih baik dikonsumsi dari produk sejenisnya. Tapi untuk mencegah dan mengobati COVID, belum ada kajian lebih detail tentang apakah benar susu Beer Brand ini bisa mencegah COVID atau bahkan mengobati COVID. Belum ada. Jadi ya sama aja gitu. Kandungan gizinya kalau kalian bandingin ya, itu sama aja dengan susu sapi yang lain gitu. Bro, tapi aku masih tetap pengen minum susu steril, bro. Tapi sekarang susu Beer Brand udah langka, bahkan harganya naik. Nah ya, emang susu Beer Brand sekarang lagi naik banget ya. Bahkan di Tokopedia itu ada yang jadi satu kotak itu yang isi 30, itu harganya sampai di 500.000 harganya. Berarti kurang lebih satunya itu ada yang harganya 16.000 sampai dengan 20.000. Itu gila sih, naiknya berkali-kali lipat gitu, nggak masuk akal. Jadi solusinya kalau kalian masih pengen minum susu steril, kalian cari merek lain. Banyak merek lain di luar sana yang mirip sama susu Beer Brand kandungannya. Contohnya apa? Nih, aku kasih contohnya nih ya. Susu Asia Panda. Kemudian susu steril Naraya. Kemudian susu steril 7 Kurma. Nih, banyak orang yang mungkin belum tahu ya tentang susu steril selain Beer Brand ini. Karena memang produk-produk ini kurang terkenal ya, nggak kayak Beer Brand. Kalah sama image kuatnya si Beer Brand ini aja. Karena memang kita tahu sendiri lah ya, susu Beer Brand ini selalu muncul di TV gitu. Jadi taunya masyarakat susu steril itu ya Beer Brand gitu loh. Padahal kandungannya sama aja sama susu steril yang udah aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian bingung karena udah nggak ada susu beruang, kalian beli aja susu steril yang tadi udah aku sebutin. Jadi sebaiknya sebelum buru-buru membeli, kita cari faktanya dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita panik buying karena itu bisa merugikan orang lain. Kita nggak tahu di luar sana mungkin ada yang lebih butuh susu Beer Brand daripada kita. Dia butuh tapi dia nggak bisa beli karena stoknya udah habis. Nah, jangan sampai kita merugikan orang lain seperti itu. Dan intinya tetap aku ingetin lagi bahwa semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Oke, mungkin itu dulu video tentang susu Beer Brand ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semoga yang tadinya belum tahu bisa jadi tahu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan. Dan juga kalau mungkin kalian mau ngoreksi tentang apa yang aku omongin, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kalau menurut kalian informasi ini bagus dan pengen agar orang lain tahu, silahkan klik tombol share, kasih tahu ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Stay safe semuanya, tetap jaga kesehatan di masa PPKM ini, tetap pakai masker dan protokol kesehatannya supaya dilakukan dengan baik ya semuanya. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa makan biar nggak kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.